Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yayu Rizda, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 2213702. Saat ini saya mengajar di SMK Al-Munawwarah Cianjur, dan hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi menghitung harga pokok produksi dan menentukan break even point pada kelas 11 OTKP. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu penguji semuanya agar saya dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kami. Slide keempat. Setelah memahami pengertian dari harga penjualan, berikut ini beberapa tujuan dalam menghitung HPP. Yang pertama, supaya perusahaan dapat mengetahui berapa banyak biaya-biaya yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk. Sebagai pertimbangan dalam menentukan harga jual ke konsumen. 3. Sebagai alat dalam menyusun laporan laba rugi perusahaan. Nomor 4. Perusahaan dapat mengetahui laba rugi yang didapatkan dari keuntungan penjualan setiap produk. 5. Perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja perusahaannya, apakah biaya yang dikeluarkan realistis atau tidak. Ya, tepuk tangan buat Leslie. Slide kelima berikutnya, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan ini. Berikut ada metode-metode tentang HPP, yaitu ada metode penetapan harga biaya tambahan atau cost plus pricing. Harga jual dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh biaya dengan presentasi keuntungan atau margin yang diinginkan. Kemudian ada metode penerapan harga markup dengan cara perhitungannya lebih sederhana, yaitu dengan menjumlahkan keuntungan yang diinginkan dengan harga beli produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan dapat langsung mengetahui presentasi laba yang didapatkan untuk penjualan. Ya, terima kasih Rini. Slide ke-6, siapa yang mau membantu membacakan? Ini tentang unsur-unsur HPP ya, silakan. Kalian harus tahu unsur-unsur HPP itu apa aja. Unsur-unsur HPP. Yang pertama, unsur-unsur yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk. Ada 3, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung atau BBB, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah BTK langsung, biaya overhead pabrik atau perusahaan atau biaya bahan penolong. Ya, tepuk tangan buat Nani. Setelah menyimak materi yang telah disajikan dalam PowerPoint dan sudah dibacakan sama teman-teman kalian, nah ini Ibu di sini akan menjelaskan cara menghitung harga pokok produksi. Nah, tadi setelah kalian dibacakan sama Nurani
berapa? Udah dijumlah? 90 juta. Oh ini yang oh PC. Ya rumus ini. Ya sesuai rumus, udah sesuai rumus kan? Ya, 90 juta dibagi 30.000 hasilnya 3.000 ya. Ya, udah betul ini. Ya, ininya kan apa tuh 120.000 itu apa? Harga ya. Nah, ini ya 90.000 itu adalah ya. Terus ini C-nya 90.000. 120.000 atau kelas atau harga.
Ditahu. Ya, sekarang silakan coba kalian jelaskan dari mana aja ini unsur biayanya ada berapa, yang ketiga unsurnya itu hasilnya berapa, dan unit yang dihasilkannya itu berapa, coba dijelaskan. Di sini ada biaya bahan baku sebesar 15 juta, biaya tenaga kerja 5 juta, biaya penolong atau BOP sebesar 5 juta, dan unit yang dihasilkan 500 unit. Jadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja sama biaya penolong itu dijumlahkan, dan ini hasilnya 25 juta. Jadi HPP-nya 25 juta dibagi unit yang dihasilkan 500. oh Iya. 25 juta dibagi 500 sama dengan hasilnya 50.000. Jadi HPP-nya sebesar 50.000. Sama nggak jawabannya? Sama. Kalian udah hitung juga? Udah. Hasilnya sama? Ya. Jadi 25 juta dibagi unit yang dihasilkan itu sebesar 50.000. Dihasilkan harga pokok sebesar 50.000. Ya, sudah. Itu jawabannya ya. Tepuk tangan kalau buat kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih ya buat kalian yang sudah melakukan diskusi dan melakukan presentasi. Jadi semua kelompok sudah melakukan diskusi dan melakukan presentasi. Ibu bahas sedikit ya. Jadi sebagai produsen atau sebagai pengusaha kita harus pintar menentukan harga pokok produksi dan menetapkan harga jual. Ya, produk yang kita jual atau kita keluarkan itu tidak mengalami apa tuh? Jangan mau untung yang lebih besar dengan menaikkan harga yang lebih tinggi, tetapi malah tidak laku. Jadi dengan adanya menentukan harga pokok atau menetapkan harga jual, kita bisa menjual produk kita sesuai standar. Gitu ya. Jadi jangan mau untung tetapi nanti barangnya malah buntung ya. Jangan mau untung malah buntung. Malah tidak ada yang beli karena harganya mahal. Tidak sesuai dengan standarnya, tidak sesuai dengan kualitasnya, bahan bakunya. Jadi kita menjual itu harus apa yang kita jual itu harus sesuai dengan standar atau sesuai dengan harga. Kalau enak ya bilang enak ya. Kalau jual juga jangan terlalu mahal, harus sesuai dengan harga bahan baku yang sudah kita keluarkan. Itu paham? Ya, sekarang untuk materi hari ini mungkin Ibu rasa cukup sekian ya, dan kalian bisa menyimpulkan kira-kira apa yang sudah terjadi pada kita pada pembelajaran hari ini, materi pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira siapa? Boleh, silakan ini mau menyimpulkan apa kesimpulannya pada hari ini? Boleh, silakan begini. Oke teman-teman, jadi kesimpulan hari ini tentang harga pokok produksi, yaitu